Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Guru Masa Depan. Channel yang menyajikan seputar dunia pendidikan, tutorial pendidikan, dan semua hal yang berkaitan dengan pendidikan. Kali ini kita akan bahas tentang soal pretest PPG 2023. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi loncengnya, serta share semua video yang ada di channel ini agar semua bermanfaat untuk kita semua. Baik, bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan tes kemarin pada tanggal 22 dan 23, saya doakan semuanya lolos dengan nilai yang memuaskan. Dan untuk Bapak Ibu yang masih belum melaksanakan tes, insya Allah informasinya nanti pada bulan Agustus mendatang akan melaksanakan tes. Saya doakan semua juga lulus dengan nilai yang memuaskan. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan bahas tentang soal pretest PPG 2023 tentang literasinya. Yang mana pada video kemarin sudah kita bahas tentang literasi dan numerasi. Namun kali ini kita akan bahas tentang literasinya saja Bapak Ibu. Dan ini merupakan salah satu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk belajar. Bagi yang belum tes ya, yang sudah tes pun bisa belajar juga. Baik, kita lanjutkan pada soal yang pertama. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar dan memberikan tugas kepada tiap kelompok. Setiap anggota dari suatu kelompok memberikan tugas dan fungsi tertentu, sehingga jika salah satu tidak menjalankan tugasnya, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan. Karakteristik dari strategi pembelajaran tersebut adalah A. Tugas kelompok, B. Diskusi kelompok kecil, C. Pengajaran langsung atau direct teaching, D. Belajar kooperatif atau cooperative learning. Baik, silakan Bapak Ibu bisa jawab mulai hitungan kelima. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah tugas kelompok atau A. Penjelasannya atau kuncinya Bapak Ibu, karakteristik dari tugas kelompok yaitu adalah semua anggota kelompok memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas kelompok tersebut. Jadi, jika ada salah satu anggota kelompok tidak bekerja, maka pekerjaan kelompok tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bentuk penilaian menghendaki peserta didik menampilkan sikap menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam pembelajaran dalam melaksanakan tugas disebut penilaian. A. Pretest, B. Posttest, C. Autentik, D. Non-autentik. Ingat ya Bapak Ibu, kata kuncinya dalam soal adalah yang diperoleh dalam pembelajaran. Baik, silakan dijawab. Saya hitung mundur dari angka 5. Yap, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah penilaian autentik. Mari kita jelaskan satu persatu jawaban dari A sampai D Bapak Ibu. Penilaian autentik ini mencerminkan bagaimana siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mereka pelajari dalam situasi yang nyata atau kontekstual. Sedangkan yang A, pretest, yaitu tes yang dilakukan sebelum pembelajaran. Nah, ini tujuannya untuk mengukur pemahaman awal siswa tentang suatu materi atau topik tertentu. Sedangkan post-test Bapak Ibu, yaitu kebalikannya, yaitu tes yang dilakukan setelah pembelajaran.
Itu tujuannya untuk mengukur seberapa pemahaman atau pengetahuan siswa setelah kita memberikan materi. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam, dan tingkat variasi yang lebih tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari penerbit yang berbeda. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Kita mulai hitung mundur dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah C. Memberikan tambahan sumber bacaan, tambahan yang lebih mendalam, dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Nah, upaya ini adalah salah satu upaya untuk merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal. Mudah ya Bapak Ibu? Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. Silakan Bapak Ibu bisa pilih. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawabannya adalah D. Beragam dan terpadu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kurikulum 2013. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, artinya yaitu A. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya. B. Menyeleksi nilai dan budaya. Mana yang perlu dipertahankan dan mana yang harus dimiliki oleh siswa. C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. D.
mengembangkan kompetensi dasar berdasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya atau enrich antar mata pelajaran. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali Bapak Ibu, jawabannya adalah C. Pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Meskipun ketikannya kurang begitu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa memahami. Baik, terus apa pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013? Berikut Bapak Ibu pengertian dari pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dalam kurikulum 2013 adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses-proses ilmiah dalam belajar. Dengan menggunakan pendekatan ini, siswa didorong untuk menjadi lebih aktif dan kreatif dalam memahami materi pembelajaran. Mereka diajak untuk mengamati fenomena, menanyakan pertanyaan, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan atau menalar, dan mengomunikasikan temuan mereka. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, jawabannya yang paling sesuai adalah C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan SKL berdasarkan kesiapan siswa, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan, kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Ada beberapa faktor yang harus dikembangkan antara lain A. Tantangan internal dan eksternal, B. Responsibility, C. Reinforced, D. Enriched. Silahkan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, betul sekali. Jawabannya adalah tantangan internal dan eksternal atau A Bapak Ibu. Baik, kita jelaskan satu persatu jawaban A hingga D. Kita mulai dari tantangan eksternal dan internalnya. Tantangan eksternal itu sendiri Bapak Ibu bisa berupa hal-hal yang berasal dari luar lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan itu sendiri. Misalkan Bapak Ibu, lingkungan sosial, ekonomi, teknologi, ataupun budaya dapat mempengaruhi pendidikan. Itu salah satu contoh dari tantangan eksternal. Sedangkan B, responsibility, yaitu tanggung jawab. Sedangkan C, reinforced, yaitu artinya diperkuat Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah D, enriched, yaitu diperkaya. Jadi berdasarkan pilihan A, B, C, dan D, yang harus dikembangkan adalah tantangan internal dan eksternal. Mungkin ini saja yang dapat saya bahas tentang soal berita PPG 2023 kali ini. Untuk Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, saya ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar jika channel ini mengupload video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan video tersebut. Dan jangan lupa juga share semua video yang ada di channel Guru Masa Depan agar bermanfaat untuk kita semua. Bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ujian kemarin, saya doakan kembali semoga semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan untuk Bapak Ibu yang belum melaksanakan,
yang insya Allah bulan Agustus depan saya doakan semua lulus dengan nilai yang memuaskan. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini menambah wawasan Bapak Ibu semua, sehingga dalam melaksanakan ujian tes nanti bisa lolos dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga nantinya Bapak Ibu semua menjadi guru profesional yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik atau disebut dengan guru sertifikasi. Baik, saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas dukungannya pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.